Karena ibadah sholat itu tidak diterima, jangan berharap sholat atau jangan berharap ibadah yang lain akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kajian sholat mungkin bukan yang pertama kali kita kenal, dalam arti banyak hal, baik itu syarat maupun rukun atau yang membatalkan perkara yang sunnah-sunnah. Jadi malam ini saya tidak masuk pada kajian fikih. Afdolnya mungkin dalam arti bagaimana ibadah sholat kita itu punya arti dan punya makna. Sebab tidak ada satupun apapun yang diperintahkan Allah Ta'ala yang namanya ibadah melainkan untuk kebaikan kita semua. Salah satunya di antara ayat langganan Allah katakan, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji, pula perbuatan yang mungkar. Banyak orang yang sholat, banyak orang yang bisa mengerjakan sholat, tapi tetap pula berbuat maksiat. Maka itu mungkin ada yang salah dalam sholatnya. Sampai ketika ini banyak orang yang kaya sholat tapi bakhil. Banyak orang yang berilmu sholat tapi sombong. Banyak pula apalagi pejabat yang sholat tapi tetap menzolimi rakyat. Nah, ini pejabat yang di Papua. Pejabat di sini baik-baik nampaknya. Nah, 11-12 dari Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu ayat yang kita kupas mungkin tak panjang, 1-2 ayat aja, tapi ayatnya pendek. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Saya pancing-pancing nih Bapak Ibu. Maknanya hafal ayat langganan. Kalau inna a'toina, sambungannya pandai ya Bapak Ibu. Qul huwallahu ahad. Kenapa yang kita dapat? Jadi ayat ini, ayat langganan Bapak Ibu, ayat yang masih mengkaitkan dengan ibadah, dan ayat ini punya tafsiran yang begitu panjang. Qad aflahal mu'minun, artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka atau orang-orang yang di dalam pekerjaan sholat mereka itu mendapatkan atau tergolong orang-orang yang khusyuk. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ayat inilah yang mudah-mudahan dapat kita kupas di waktu yang singkat ini. Kira-kira tengah 8 azan dan lewat sedikit. Nanti kita buat Isya kita tengah 9 kalau mau. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat pertama itu Allah katakan sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi dalam Al-Quran bukan dengan bahasa iman. Iman itu sendiri sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tak nampak. Kita tak bisa menunjukkan bahwa kita orang beriman di level yang tinggi atau bahkan di level yang rendah, menilai iman orang itu ada ataupun tidak dari tampilan casing semata. Tak bisa. Iman itu mesti buktinya dalam praktek. Orang-orang yang beriman pada Allah, ketika Allah panggil dengan bahasa keimanan, maka itulah yang paling istimewa. Orang beriman, hamba Allah, makhluk Allah, tapi makhluk Allah yang istimewa. Apa yang membuat istimewa? Orang yang berimanlah yang akan masuk dalam surga Allah. Itu dia. Kita ingin masuk surga Allah, maka cara untuk masuk surga Allah itu akadnya yaitu mesti beriman terlebih dahulu pada Allah. Maka tadi di awal muqaddimah
Saya katakan Bapak Ibu, inilah kita yang akan jadi calon-calon penghuni surga Allah. Mengapa demikian? Karena kita kumpul di rumah Allah, di tempat yang Allah tentukan untuk mendekatkan diri padanya. Sebaliknya pula, kalau orang beriman masuk surga, maka orang yang tak beriman masuk neraka. Kalau kita kumpul malam ini di rumah Allah Ta'ala, maka kita bakal masuk surga. Sebaliknya, orang yang kumpul ketika ini di rumah ibadah selain yang Allah tentukan, masuk. Nah, jangan takut-takut. Nampak kali menantu jamaah. Jadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya mereka yang membuktikan keimanannya. Jadi kalau kita bahasakan Bapak Ibu dalam kajian tafsir itu, salah satu orang-orang yang mereka dipanggil Allah atau dipanggil oleh makhluk yang bernama surga, sejak dunia ini mereka sudah punya panggilan tersebut. Mereka yang berkata dirinya ingin cepat-cepat masuk surga, ada tanda yang Allah berikan dalam dirinya. Kita yang kumpul ini kira-kira masuk duluan apa masuk belakangan? Nah, belum tahu. Bapak Ibu, belum tahu. Sebenarnya kita tahu jawaban itu. Kenapa? Orang beriman masuk surga, tapi ada yang hinggap kemana Pak? Neraka. Transit bahasanya. Ngapain dia transit? Dicuci. Bahasa dunia apa? Di laundry dulu. Apa sebab? Tidak layak orang itu masuk surga Allah bila ada setitik noda dosa yang belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.